Apa yang akan terjadi di Indonesia jika proyeksinya benar bahwa dalam 10 tahun ke depan mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena mereka akan berada di bawah air? Ini penting. Ini adalah pertanyaan tentang strategi, sekaligus sebagai pertanyaan tentang lingkungan. Pernyataan Joe Biden tersebut disampaikan dalam pidatonya di Pusat Intelijen Nasional Amerika Serikat pada 27 Juli 2021 lalu. Pernyataan tersebut menjadi sindiran sekaligus peringatan untuk Indonesia bahwa dunia tahu Jakarta, ibu kota Indonesia, sedang menghadapi masalah dan ancaman yang tidak sederhana, tenggelam. Menanggapi pidato Biden, Gubernur Jakarta Anies Baswedan memberikan tanggapan dalam sebuah diskusi daring bersama sejumlah pakar dan kepala daerah lain. Kita harus melihat pesan beberapa detik itu sebagai pesan kolektif bahwa climate change is real. Prediksi Jakarta tenggelam ini bukan hal yang baru. Prediksi Jakarta tenggelam ini dimunculkan memang oleh foto satelit NASA pada tanggal 12 Mei 2021 oleh Adam Voiland, dan ini adalah salah satu pesan sangat penting yang perlu kita diskusikan. Ini alarm yang menunjukkan bahwa kita harus meletakkan kelestarian sebagai prioritas. Dan Jakarta tenggelam tidak hanya dikarenakan oleh naiknya muka air laut seperti yang dipercakapkan oleh Joe Biden, tapi juga dikarenakan penurunan muka tanah. Kenaikan permukaan laut dan penurunan permukaan tanah merupakan dua kondisi yang menjadi pemicu utama ancaman tenggelamnya Jakarta. Badan Informasi Geospasial mencatat, kenaikan permukaan laut tidak hanya terjadi di utara Jakarta, tapi juga di pesisir utara Jawa. Penurunan permukaan tanah juga terjadi rata-rata 20 cm setiap tahun di sepanjang pantai utara Jawa. Kalau tadi bilangnya, jadi kalau untuk kenaikan muka air laut, maka itu di level sekitar kurang dari 1 cm per tahun ya. Antara 5 sampai 7 mm per tahun seperti itu dengan menggunakan alat patu kami. Terus kemudian untuk penurunan tanah atau land subsidence itu sekitar 10 sampai 20 cm. Kondisi ini merupakan masalah yang tidak bisa dianggap remeh oleh Jakarta. Pusat Sains dan Teknologi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN juga telah membuat perhitungan dan permodelan terhadap Jakarta. Berdasarkan permodelan tim peneliti LAPAN, kenaikan tinggi muka laut pada tahun 2031 terjadi sekitar 12 cm, bahkan dapat mencapai 2,9 meter jika ditambah dampak fenomena pasang surut ekstrim 18 tahunan. Luas wilayah Jakarta yang tergenang dapat mencapai sekitar 44,17 hektar. Potensi total rendaman terdalam dapat mencapai 5,4 meter pada wilayah tertentu yang mengalami penurunan permukaan tanah sebesar 2,4 meter. Isu perubahan iklim, kemudian isu eksploitasi air tanah tuh kayaknya di berbagai pihak juga masih kayaknya menganggap enteng ya. Sedangkan kalau kita ketahui dampaknya kan cukup besar ya. Artinya kalau kita dari hasil pemodelan bahwa Jakarta itu akan tergenang sekian hektar dengan ketinggian sekian sentimeter, itu mungkin dari segi positifnya ada alangkah baiknya untuk diambil langkah-langkah antisipasi seperti itu ya. Salah satu solusi yang selama ini digunakan Jakarta untuk mengulur waktu dan mengurangi dampak persoalan ini adalah tanggul laut. Tidak hanya satu lapis, di beberapa titik dibangun 2 lapis tanggul laut untuk mencegah air laut merendam permukiman dan daratan Jakarta. Padahal, permukaan laut di wilayah pesisir Jakarta telah jauh berada di atas daratan, bahkan melampaui tinggi rumah warga. Jarak antara tanggul kedua dengan tanggul pertama di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara ini sekitar 80 meter. Namun sejatinya kedua tanggul ini hanyalah sebagai obat pereda nyeri sementara untuk masalah yang dihadapi oleh Jakarta. Di RT 20 RW 12 Muara Baru, Irma menjadi saksi saat air laut tumpah merendam rumahnya. Meski demikian, Irma tetap akan bertahan dan berharap pemerintah memberikan solusi terbaik. Wah, banjir terus sampai ngeluber air lautnya. Seberapa paling parah? Parahnya semana ya? Itu semana sih ya? Separuh rumah. Kalau sekarang gimana? Alhamdulillah sih, airnya cuman ngalir ke got doang.
Sekarang airnya nggak keluar lewat atas tanggul. Enggak, cuman tanggulnya kan ada bolongan tuh. Bolongannya jadinya keluar airnya dari situ, pancuran aja. Rembesan. Tanggul lapis pertama di Muara Baru dibangun pada 2002 lalu. Tanggul ini pernah jebol pada 2007 dan merendam permukiman warga. Sementara tanggul kedua yang dibangun pada 2014 sebagai bagian dari proyek nasional Capital Integrated Coastal Development juga sempat ambruk pada Desember 2019 lalu. Bocoran air laut masih terus terjadi sementara ketinggiannya sudah mengkhawatirkan. Untuk terbebas dari ancaman tenggelam, Jakarta membutuhkan solusi yang lebih dari ini. Bukan sekedar obat perda nyeri. Yogi Tujuliarto, Dwi Prasetyo, Jakarta.